enaknya tuh kalau di luar negeri apalagi Amerika, tuh nggak ada kayak harus pakai berkerah, harus pakai celana panjang. Oh iya? Aku ke kampus sendal jepit, celana pendek. Serius? Serius. Kalau summer ada yang pakai putungan. Terus rambutnya boleh merah, boleh anting, boleh tato, boleh apa, nggak ada yang peduli. Segaul itu ya? Segitunya. Kalau kita di sekolah kan rambut panjang diguntingin oleh guru. Bener. Kalau di sana biasa aja ya? Biasa aja. Orang tetap hormat dengan guru di situ. Tetap. Karena mereka sangat-sangat mengerti bahwa pendidikan itu penting dan mereka ngambil kelasnya itu memang buat belajar bukan buat nilai. Kalau orang Indonesia, kenapa orangnya tuh bener-bener mau nyontek menghalalkan segala cara buat nilai bagus? Karena nilai itu lebih dihargai daripada kejujuran. Sedangkan di Amerika itu kebalikannya. Kita belajar untuk mengerti bukan buat nilai. Untuk mengerti bukan untuk nilai. Lu kerja juga sambil di situ. Kerja. Pil gaji di sana. 100 juta per bulan. Wah. Iya. Wow. Kita langsung pertanyaan inti nih. Seberapa kaya Samuel Chris? Wah. Tanya Dokter Richard. Hari ini saya kedatangan YouTuber anak muda luar biasa, Samuel Chris. Thank you. Gila lo telat banget, sumpah. Macet banget dok, sorry banget. Mana ada macet? Di tolnya tiba-tiba ada kayak truk gitu. Lu kuliah di Amerika kan? Benar. Sejak kapan orang di Amerika tuh menghargai waktu, bro? Maaf banget dok. Lu tuh telat. Lu tamu pertama gue yang telatnya 1 jam. Ada Dennis Syariesta ya. Dennis Syariesta lebih parah lagi, bro. Dia berapa lama? Janji jam 11 datang jam 3. Waduh, itu udah beda schedule dong. Makanya gue tuh kalau taruh dia podcast itu taruh pertama memang. Meskipun podcast ini yang terakhir. Gak apa-apa, selamat lo jadi juara 2 ya hari ini. Maaf. Aku start dari Tangerang jam 8.45 dok. Kita udah kayak lihat dari maps gitu kan. Dari jam 8.45 ke sini? Kita udah jalan dari Tangerang. Iya dari Serius? Serius. Dari 8.45. Tapi gara-gara ya gitulah. It's okay. Aku sebenarnya ada janji tapi gak apa-apa. Okay. Samuel Chris, umur berapa bro? 2-3 dok. Oke, seberapa kaya Samuel Chris? Masih kita membahas seberapa kaya Dokter Richard. Oh, serem ya, pagi langsung ya. Tapi aku tuh ngelihat kamu kayak anak muda yang kamu lulusan di Amerika kan? Benar. Dan kamu tuh lulusan dari Universitas of Washington ya? Benar. Di Seattle ya? Benar. Itu salah satu universitas favorit loh. Benar. Salah satu universitas paling terkenal di dunia loh, bukan cuma di Amerika loh. Iya. Berapa besar di dunia itu ya? 15 sama. 15 besar. Secerdas itu kah kamu? Enggak juga sih. Cuman mungkin kalau di Amerika itu kan ketika kita mau transfer dari college, itu yang mereka lihat ada namanya personal statement. Oke. Jadi itu kayak kita nulisnya tentang diri kita siapa. Oke. Biasanya kalau di top uni, itu mereka bukan cuma lihat nilai, tapi apa yang menjadi pembeda antara kita dengan orang lain gitu loh. Oke. Nah di saat itu, aku udah punya YouTube nih dok. Jadi mungkin itu yang menjadi kayak nilai plus lah. Cuma punya YouTube doang? Iya waktu itu sih seperti itu ya. Kayak waktu itu aku udah punya 200.000 followers di subscribers di YouTube 2019 tuh. Nah tapi nilaiku juga nggak jelek-jelek amat, 3,8 lah pada saat itu. Nah sedangkan ada temenku yang nilainya lebih bagus 4,0, tapi pada saat transfer tuh nggak keterima. Tan, asisten pribadiku mana? Daftar dong aku ke sana dong. YouTubeku 4 juta subscriber bilang. Bisa tuh dok, bisa masuk Harvard bahkan dok. Cuma karena YouTube doang. Kemungkinan besar seperti itu, kemungkinan besar. Ya. Oh jadi sekarang kalau masuk universitas terkenal, itu salah satu menjadi tolak ukur penilaian juga ya? Benar. Kayak misalnya kalau dokter nih, misalnya mau masuk Harvard, itu pasti gampang banget. Misalnya S2, S3. Karena serius? Dokter udah punya bisnis, udah punya followers segitu banyak. Jadi pasti sangat-sangat diperhitungkan lah. Oh. Seperti itu. Oh mereka cerdas juga ya? Iya. Mereka marketingnya kayak gitu ya? Cari orang yang memang sudah terkenal. Iya. Orang yang sudah hebat, kita eskalasi lagi nih, jadi lebih tinggi lagi ya. Iya. Pokoknya punya project sendiri atau misalnya udah bikin robot lah atau apa yang aneh-aneh lah, pasti mereka lebih appreciate. Lebih appreciate. Dan for information dok, di jurusanku itu kan hanya 200 orang nih yang keterima per tahun. Okay. Jadi udah bukan kayak berdasarkan persentase lagi berapa yang daftar, berapa yang terima kan. Setiap tahun 200 orang. Nah aku satu-satunya orang Indonesia yang di angkatanku itu yang keterima gitu. Oh, oke. Jadi kayak temanku semua dari Korea, dari luar-luar negeri. Gitu. Aku tertarik banget ngobrol ini. Kenapa aku undang dia? Karena aku pengen dapat sudut pandang sekolah di luar negeri dan nanti akan pindah ke Indonesia, berkarya di Indonesia ya. Tapi sebelum kita jauh lompat ke sana nih, aku pengen tahu dulu nih, siapa sih Samuel Chris itu? Dari kecil kamu tinggal di Makassar? Aku benar, di Makassar. Kamu Chinese Makassar Pak? Iya. Aku lahirnya di Malang, papa orang Surabaya, mama orang Makassar. Tapi karena waktu itu kondisi keluarga inti papa mama itu kurang mampu. Kurang mampu? Serius? Serius. Jadi yang paling oke itu sebenarnya dari kakek.
kakekku sebenarnya yang di atas rata-rata. Oke. Jadi aku pindah ke Makassar tinggal sama kakek dari kecil. Oke. Jadi aku bukan tinggal sama papa mama, aku bener-bener 12 tahun tinggalnya sama kakek. Sampai SMP baru papa mama pindah ke Makassar, baru tuh. Baru Ngumpul bareng. kumpul. Benar. Oke, papa mamamu berarti nggak mampu dan kamu titip dengan kakek kamu yang literally lebih mampu lah kayak gitu ya. Benar, Yang biayain kamu sekolah dan lain sebagainya. Benar. Oke, tapi kamu pintar juga sampai akhirnya keluar negeri itu? Sebenarnya pas SD agak nakal karena dimanja banget sama kakek. Apapun yang aku mau langsung dibeliin gitu-gitu kan. Iya. Ya bersyukurlah bisa dapat privilege itu. Makanya aku selalu ngomong sama teman-teman, aku benar-benar juga privilege ya bisa tinggal sama kakek. Ya kan, tapi SMP SMA mulai sadar lah tentang edukasi, jadi mulai serius di sana. Nah, mulai SMP SMA itu mulai 5 besar lah di sekolah. 5 besar di sekolah, oke. Dan akhirnya kenapa kamu akhirnya pilih ke sekolah ke luar negeri coba? Karena mama itu kan 2 bersaudara, dia punya koko kan. Nah, kokonya ini udah menetap di Amerika sekarang, warga negara Amerika, udah melepas warga negara Indonesianya. Oke. Jadi melihat kesuksesan omku nih, aduh kayaknya seru juga nih kalau bisa keluar negeri tinggal di sana. Jadi dulu belum ada pemikiran punya YouTube dan lain sebagainya, pebisnis. Maunya cuman kuliah Amerika, kerja, tinggal sana, enak kayaknya hidupnya udah terjamin gitu. Oh, makanya pindah ke sana. Tapi kamu sekolah di mana dulu Makassar? SMA di mana? Namanya SMA Katolik Raja Wali. Oke. Kayak bukan internasional juga sih. Bukan internasional. Biasa aja nah, ya. Gitu ya, Chris ya. Kan kalau kita ini kan hidup berkelompok ya. Rata-rata kalau misalnya anak Jakarta nih, anak Jaksel atau anaknya PIK kayak gitu punya ya. Kalau misalnya lulus sih mikirnya memang ya, wah di mana nih? Aussie nih, Sydney nih, Melbourne nih. Ya minimal inilah Singapura lah gitu punya kan. Bener. Tapi kalau di daerah, setahu gue sih ya, kita tuh mindsetnya masih nggak jauh-jauh banget. Betul. Malah paling jauhnya itu biasanya Singapura biasanya. Betul. Jauh-jauh banget itu di Aussie lah gitu kayak gitu betul, punya. Betul. Ya 1-2 lah yang di Amerika sana kan. Kok bisa lu dari Makassar pilihannya tuh ke sana gitu? Kenapa nggak? Emang Jakarta nggak ada pilihan gitu? Makassar? Ya karena melihat om tadi itu kayak kakekku bilang, ya udahlah tinggalnya sama om juga karena dia kebetulan tinggalnya di Seattle juga. Jadi makanya sebenarnya nggak boleh ada pilihan lain. LA nggak boleh, New York nggak boleh, harus di Seattle pokoknya lah biar ada yang jagain. Anggapnya kayak gitu. Kakek punya duit banyak cu. Ya pergi aja sana lah gitu kan. Pergi aja ke sana cu. Duit kakek banyak. Iya, jadi udah. Tapi pilihannya cuma bisa di sini cu kayak gitu ya. Gitulah. Bener. Jadi kamu ke Seattle. Bener. Oke. Sampai di situ kamu di college dulu nih kan? Di college dulu. Oke. Karena kalau mau masuk universitas top nih di US dengan nilaiku yang di Makassar nggak akan mungkin tembus. Ini menarik nih. Karena dari dulu semua orang harus tahu nih bahwa dari SMA ternyata waktu kuliah di luar negeri, terutama kuliah-kuliah gede, itu nggak bisa langsung ya? Sebenarnya bisa dok, kalau memang dia jenius banget ya. Kalau misalnya nilainya tuh nilai laporan di atas 95 rata-ratanya nih selama 3 tahun. Meskipun sekolahnya sekolah biasa gitu ya? Kalau sekolah biasa, maksudnya sekolah biasa SMA-nya gitu, ya nggak apa-apa. Asalkan bener-bener dia juga udah punya portofolio yang bagus yang tadi aku bilang, menjadi pembeda antara orang lain. Dia udah punya YouTube misalnya atau apa, itu bisa. Tapi kalau macam aku nih yang di Makassar tuh dapat nilai 80 aja kita bersyukur, itu susah lah. Pokoknya lihat 80 ini apa gitu kan. Jadi mau nggak mau harus ke college dulu. Nah di college inilah yang menjadi penentu kita itu bisa masuk top uni apa enggak. Nah di college ini dulu pas kemarin itu aku bener-bener grindnya tuh di sini. College itu apa sih college itu? College itu kayak sama aja sebenarnya. Misalnya kita kuliah 4 tahun nih. Nah 2 tahun awal tuh kurikulumnya tuh sama. Universitas dan college ini sama. Cuman yang menjadi pembeda adalah college ini masih belum ada jurusannya dok. Jadi kita masih harus untuk penjurusan kita harus tetap namanya transfer ke universitas nantinya. Nah itu yang nanti kita harus benar-benar perjuangkan nih. Tapi bukan S1 college itu? Bukan, D3. Oh D3. Benar. Tapi sebenarnya sama aja. Cuman ada keunggulannya lagi kalau college. Uang sekolah jauh lebih murah. Kalau di university bisa kayak 60 juta gitu lah per bulan. Per bulan 60 Nah kalau juta. college tuh 15 juta udah bisa lah per bulan. Kayak gitu. Jadi jauh banget nih. Terus kalau di college ini kayak lebih kecil kelasnya gitu loh. Cuma 30 orang. Jadi buat transisi juga lebih bagus. Dan lebih gampang dari segi mata pelajaran gitu loh. Tapi memang banyak orang luar negeri atau banyak orang luar atau banyak orang Amerika? Banyak juga orang-orang Amerikanya. Karena kan masih gratis nih kalau college anggapannya. Tapi kalau begitu uni, mereka juga harus bayar yang warga negara sananya nih. Kayak gitu. Tapi kalau college itu berarti orang Amerika itu wajib ya berarti sampai college ya? Gak juga kalau misalnya mereka udah selesai SMA misalnya, mau langsung ke universitas juga bisa. Langsung juga bisa? Langsung juga bisa, cuman ya begitu. Pertama lebih mahal, kedua lebih susah masuknya gitu-gitu. Tapi kan kalau kita ke college dulu kan berarti lebih panjang durasi belajarnya. Enggak, tetap sama.
Jadi yang di college itu yang kita ambil tetap SKS yang nanti bisa ke transfer di university itu. Oh, jadi lebih lulusnya hemat. tetap benar, lulusnya tetap 4 tahun. Oh. Tapi keunggulannya langsung university itu udah terjamin. Kayak misalnya anggaplah kita mau jurusan komunikasi misalnya, masuk langsung jurusan komunikasi nih. Sedangkan kalau college kita anggapnya general dulu. Umum dulu. PPKN. Bener. Agama. Bener. Ngomong-ngomong di sana ada pelajaran agama gak sih? Gak ada. Gak ada pelajaran agama. Gak ada. Budi pekerti. Gak ada. Gak ada. Ya. Terus di situ tuh Belajar apa di sana? Oh, college ya? ya matematika, Inggris, sejarah, musik, olahraga, basic aja sih. Oh. Terus mungkin enaknya tuh kalau di luar negeri apalagi Amerika, itu nggak ada kayak misalnya harus pakai berkerah, harus pakai celana panjang. Oh iya? Aku ke kampus sendal jepit, celana pendek. Serius? Serius. Kalau summer ada yang pakai putungan. Terus rambutnya boleh merah, boleh anting, boleh tato, boleh apa, nggak ada yang peduli. Bahkan orang kalau di US tuh ada teman-temanku yang masih yang di kuliah itu umurnya udah 50 tahun, 60 tahun, masih mau belajar. Segaul itu ya? Segitunya orang pendidikannya gitu ya. Jadi sediverse itulah. Kalau kita di sekolah kan sepatu tuh ada kayak putih satu aja tuh sudah panik gitu. Iya benar. Harus hitam semua ya. Padahal sebenarnya hitam dengan ada putih dikit juga gue nggak tahu. Apa masalahnya? Benar. Rambut panjang diguntingin oleh guru. Benar. Kalau di sana biasa aja ya? Biasa aja. Dan banyak banget kasus kayak mereka udah kerja nih. Kemudian mereka rasa kayak aduh harus ada peningkatan karir nih. Baru kuliah lagi. Jadi kuliah umur 40 dari anak udah ada apa gitu. Tapi kuliah? Kuliah. Titip absen nggak? Nggak ada absen sama sekali. Bahkan orang mau ke toilet pun nggak usah izin, langsung keluar. Mau datang nggak datang nggak peduli. Mau sambil makan di kelas boleh. Serius? Sambil makan di kelas boleh? Bener. Ada yang makan fish and chips. Saya lagi mengajar dosennya dia makan fish and chips. Tapi nilainya bagus. Oh iya? Iya. Nyontek? Enggak. Tapi ya masalah pernyontekan ini agak-agak sensitif juga untuk dibahas. Cuman ya sejujurnya pas aku dulu kuliah di college aku juga nyontek-nyontek aja sih. Tetap budaya nyontek tetap ada di semua negara. Ada lah, tetap ada. Semua negara ya. Semua negara. Tapi absen nggak ada. Jadi kalau misalnya nggak masuk juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi orang memilih masuk atau nggak masuk? Pasti memilih masuk sih. Karena begitu nggak masuk kan harus catch-up-nya itu lama banget lagi nonton rekamannya apa kan males. Gitu. Oke. Tapi sebebas itu ya jadi gurunya ngajar ya. Tapi orang tetap walaupun kayak bebas, boleh pakai apa aja, boleh tatoan, rambut boleh diwarnain, boleh masuk, boleh enggak, jamnya berapa aja kayak gitu. Orang tetap hormat dengan guru di situ. Tetap. Karena mereka sangat-sangat mengerti bahwa pendidikan itu penting dan mereka ngambil kelasnya itu memang buat belajar bukan buat nilai. Mindsetnya itu di sana. Bedanya itu. Kalau orang Indonesia gelar pengennya. Kenapa orang itu benar-benar mau nyontek menghalalkan segala cara buat nilai bagus karena nilai itu lebih dihargai daripada kejujuran. Sedangkan di Amerika itu kebalikannya. Jadi bahkan ada satu kelas pada saat aku di Amerika itu ketika kita udah selesai ujian dan nilaimu jelek, itu tinggal jawab benar aja dari yang kamu salah ini jawab benar, itu bisa langsung nilainya jadi standarnya lah. Dan kalau misalnya di kelas itu banyak banget juga bonus poin. Jadi kayak misalnya kalau kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dia bonus poin gitu. Jadi nilai itu gampang banget didapatnya. Jadi itu yang membuat kita kenapa ya udahlah nggak apa-apa nilai jelek yang penting jujur gitu. Dan kita mau belajar karena nilai itu memang gampang didapat. Kita belajar untuk mengerti bukan buat nilai. Untuk mengerti bukan untuk nilai. Benar-benar. Itu mindset yang menurutku Menteri Pendidikannya tolong ya diterapkan di Indonesia lah. Agak berbeda ya. Kalau di Indonesia itu berlomba-lomba untuk nilai supaya bisa dapat gelar bagus. Isinya nanti dulu kayak gitu punya ya. Kalau di sana itu yang nggak penting nilai. Karena nilai itu bakal dikasih juga anyway secara ini nantinya. Yang penting kita itu ada keinginan buat belajar lah. Kita mau datang di office hour-nya itu guru, itu dosen kan. Kita tanya, kita discuss. Pasti dia akan ngasih tahu gitu loh. Benar-benar kalau di Indonesia kan kita bertanya, Bu gini, aduh nggak mendengarkan sih lu, gini-gini dimarahin kan. Kalau di sana nggak, justru malah mereka senang banget. Bahkan ada guru yang, maksudnya dosen ya, yang saking passionate-nya ngajar, ditanya satu pertanyaan simple, itu dia bisa menjelaskan sampai sejam. Dijabarkan gitu loh, kayak misalnya rumusnya itu dapatnya dari mana dan lain sebagainya. Apa sih bedanya guru di sana dengan guru di sini? Guru-guru di sana tuh memang ngajar tuh karena memang udah passionate banget, memang udah jati dirinya gitu loh. Dan kebanyakan yang jadi dosen di kampus University of Washington ini itu beneran yang udah ada experience memang. Jadi kalau dia ngajar marketing itu udah pernah marketing 15 tahun di Boeing, 25 tahun di Boeing. Jadi beneran pakarnya banget. Tapi kalau 15 tahun di Boeing gajinya pasti tinggi kan? Benar. Kok bisa ngajar ke situ? Kok bisa ya? Itu udah pensiun. Jadi kayak dia udah selesai, terus pensiun baru mengajar. Kebanyakan kayak gitu. Mengabdikan dirinya ke situ. Benar.
Oke. Ada yang mantan Microsoft, mantan apa. Oh, jadi kita belajar langsung dengan ahlinya gitu ya? Bener kayak gitu. Segitunya ya. Itu duit sekolah 15 juta per bulan? Itu college, tapi kalau University of Washington 60 juta. Oke, 15 juta per bulan biaya hidup. Biaya hidup, makan 15 juta juga lah. 15 juta, 30 juta cukup sebulan? Nggak cukup, tempat tinggal 15 juta lagi. Oh, 15 juta lagi. Pokoknya total 4 tahun kuliah butuh 3M lah. Wah! Serius. Langsung to the point aja, Dok. 4 tahun kuliah, 3M. 3 miliar. Buset. Terus kalau di sana kan pakai bahasa Inggris tuh. Benar. Bahasa Indonesia, Dok. Benar. Atau kamu pakai Google Translate? Mas, tanya mas. Ini perubahan bentuk ini kayak apa ya jawabannya ya? Enggak. Pakai bahasa Inggris. Berarti lu jago bahasa Inggris ya? Enggak juga, Dok. Awalnya juga kaget. Bahkan tes IELTS-ku juga nggak nyampe standarnya college di US. Jadi misalnya mereka butuhnya waktu itu 6,5 nih. Nilaiku tuh 6. Jadi ujung-ujungnya sampai di college harus tes Inggris lagi. Dan kemudian nanti dia taruhnya itu ke kelas yang mana, yang aku cocoknya di mana. Nah, pada saat itu elementary. Iya, kayak gitu lah pokoknya. Misalnya kindergarten. Misalnya standar college-nya itu di level inilah misalnya. Aku tuh 2 level di bawah. Pada saat masuk dulu. Ada level-level ini. Ada level-levelnya. Tapi di sini belajar bahasa Inggris sih otodidak atau kayak gimana? Ya ujung-ujungnya kan di situ ya? kayak grammarnya juga nggak terlalu dipentingin kan. Terus apalagi sekarang ada ChatGPT. Bikin apa-apa essay udah pakai ChatGPT semua. Apa itu? ChatGPT itu AI yang kayak misalnya tinggal ditulis di prompt kayak buatin aku essay bahasa Inggris berapa ribu kata, pencet keluar langsung dibuatin sama dia. Oh iya? Pakai AI sekarang orang. Iya. Apa itu? Canggih banget. Dokter nggak tahu AI? Nggak tahu. Apa itu? Yang sekarang lah pokoknya. Apa itu? AI itu kayak artificial intelligence yang sekarang orang kalau mau bikin musik, bikin foto itu semua pakai artificial intelligence. Oke, terus kayak gimana? Jadi PR kita mau buat esai kayak gitu ya? Iya. Oke, kita mau masukinnya apa ini? Masukin aja kayak tolong buatin aku essay berapa ribu kata tentang apa, gaya bahasanya seperti apa, formal kah, semi formal kah. Keluar. Enter keluar nanti. Kayak gitu. Enak banget emang. Itu diperbolehkan? Setahu saya iya, karena kan mereka nggak bisa melarang untuk teknologi ini kan. Tapi nanti yang aku tahu ya, Dok, sekarang Amerika lagi berusaha untuk gimana bisa untuk menggandeng AI ini atau ChatGPT ini ke dalam kurikulumnya mereka. Malah dimasukin dalam kurikulum. Benar. Kita kemarin TikTok Shop mau dihentikan. Bukannya sudah ya? Iya. Udah resmi kan? Udah resmi kemarin dihentikan. Bayangkan. Gimana kemajuan teknologi mau dihentikan. Yang sebelah sana itu lebih parah lagi kan. Masukin esai ya. Misalnya apa yang disebut dengan gotong royong. Buatkan saya esai tentang gitu, gotong royong. Ya. 150 kata. Ya, 1.500 kata ya. Bahasanya seperti ini ya gitu punya. Paragrafnya inti kalimatnya ada di atas ya. Kayak gitu. Pak enter blok dapat kayak gitu punya. Terus semua jenis pelajaran bisa. Komputer, matematika. Semuanya literally. Nah itu yang mereka lagi mikir gimana nih kita bisa gandeng ini ke teknologi ini untuk membantu kita dalam sistem pendidikan kita. Kita mau balik ke zaman batu. Ya. Di Indonesia kan misalnya gini, Dok. Ulangan matematika misalnya. Rumus kita harus hafalin semuanya kan. Pakai kalkulator. Iya pakai kalkulator. Kalau dia dulu bermasalah kan pakai kalkulator. Iya. Tapi bukan cuma itu kan rumusnya kita hafalin. Misalnya kayak kalkulus karena banyak rumusnya itu trigonometri apa kita hafalin kan. Di Amerika kita boleh bawa satu kertas isinya rumus semua. Jadi orang itu memahami konsepnya bukan menghafal rumus. Iya gitu kalau di Amerika. Orang itu memahami perjuangan Pattimura itu apa. Bukan tahu tanggal lahir Pattimura. Iya kayak gitu. Kayak kapan Pattimura meninggal. Bener. Yang orang pahamin itu kenapa sih Pattimura itu mengorbankan jiwa dan raganya. Itu yang benar. Bener. Kayak kimia, Dok, kan kita harus hafalin yang kayak Halina kawin. Ingat gak sih yang tabel periodik? Iya. Itu di Amerika dikasih kalau ujian. Gak usah hafalin nih yang tabel-tabelnya semua. Oh, gue jadi inget, Chris. Lu tau gak? Gue kan S1, gue kan F-Country. S2 gue kan Jakarta di sini nih. Jakarta, ngambil Mars nih. S3 gue di US juga. Di US juga PhD gue ngambil di US. Nah, gue ngambil lagi S2. Kan gue pengen lagi ngambil S2 biar keren kan. Ambil S2 tentang estetik nih. Di Bali. Di Bali yang paling gede. Ya. Kan S2 tuh harusnya kan berpikirnya itu sudah apa ya, bukan lagi hafalan dong, bukan lagi DNA, salmon adalah DNA, kayak gitu punya titik. Tahu gue sih S1 itu. Pas ujian keluarnya, semua hafalan. Gimana, Dok? Semua hafalan. Gue sampai buka, gue sampai lihat ya, ini anti-aging gue baca, gila ya sumpah, ini materi S1 atau S2 sih sebenarnya. Terus
Ya udah kan di sana kan teman-teman contek-contekan semua kan. Ya udah gue juga contek-contekan dong. Contek-contekan semua kan. Ya gue kan sibuk dibandingkan dengan teman-teman yang lain ya. Mungkin mereka bisa masuk on time terus kan. Gue kan ada kesibukan sedikit lah dibandingkan dengan yang lain kayak gitu. Tapi absen gue sih gue full. 85% itu persyaratan. Gue 85 pas-pasan. Nyontek dengan teman-teman. Keluar hasil ujiannya. Dr. Richard dari 11 mata kuliah katanya 9 gak lulus. Buset dalam hati gue. Terus gue lihat teman-teman gue yang gue contekin semuanya lulus. Kok bisa gitu dong? Gue tanya kan, oh ini katanya penilaian bukan cuma situ. Gila ya pendidikan di Indonesia ya. Gue bilang. Kayak bingung gitu aja ya. Iya. Habis itu disuruh apa gue? Dok nanti remedi gak mau datang gue. Sumpah sampai detik ini gue gak datang lagi. Sumpah. Gak lulus dong? Gue gak peduli. Selagi itu masih belum berubah menurut gue, ya gue gak peduli sih menurut gue. Ini mindset pendidik kita yang harus diubah sih. Mindset mereka yang harus diubah. Masa selevel S2 masih hafalan kayak gitu. Testosteron ini adalah kayak gitu punya. Kalau tulisannya salah satu kata, coret. Di US gak ada skripsi dok kita tahu kan? Hah? Jadi orang lulus dari kuliah gak ada skripsian. Benar-benar cuma ujian biasa, selesai. Dan mereka langsung praktek by the way. Misalnya aku jurusan IT nih. Mungkin banyak nggak tahu aku jurusan IT. Begitu lulus, misalnya nih udah 4 tahun lah ya, kita ngomongin 4 tahun lulus. 3 tahun setengah nih, tinggal 6 bulan terakhir. Itu langsung dibilang, ayo untuk IT langsung bikin project realnya. Kita langsung bikin aplikasi yang dipakai di kampus kita. Mau buat apapun lah, pokoknya langsung direct dan nggak ada skripsi-skripsi berhalaman berjilid direvisi apa, nggak ada sama sekali. Benar-benar kita bikin aplikasi, jebret di launch, lulus. Kalau dibuatin orang? Ya nggak apa-apa juga sih, cuman nggak jadi lebih pintar. Iya, benar. Cuma bener, itu aja ya. Benar. Kalau di kita kan yang penting buat. Benar. Di joki. Benar. Kalau di US benar-benar kita yang buat sendiri sih. Perbedaan adalah keinginan ingin belajarnya yang berbeda. Dan mereka buat sistem grup. Jadi kita bisa belajar dengan orang lain, bagi tugasnya gimana. Itu kan banyak banget ilmu ketika kita sendiri dan tim kan beda banget. Mereka memang sengaja udah ini tugasnya desain. Kesadarannya ya yang berbeda untuk kita itu belajar ya. Benar. Bedanya dengan di Indonesia itu ya. Benar. Jadi kayak gimana itu mulainya dari mana perbaikannya? Gue juga bingung. Wah, nggak tahu juga dong. Kayaknya terlalu udah mengakar sih. Tapi nggak tahu lah. Maksudnya, ya nggak tahu ya. Kalau gue tahu udah jadi menteri pendidikan kali ya. Ada terlalu mendarah daging ya. Agak sulit juga. Harus dibabat abis dari mana pun juga bingung gue sudah kayak gitu ya. Soalnya negara terlalu besar sih. Kalau tiba-tiba skripsi dihentikan kan, wah pasti kan makin kacau lagi kan. Ya nggak tahu lah gimana dok. Iya. Tapi nyontek di situ nyontek juga. Ada lah, tetap masih ada lah. Cuman minim banget, bisa gue bilang minim banget. Apalagi kalau udah di top uni kayak di University of Washington ya, itu udah nggak nyontek sama sekali aku. Nggak nyontek? Pada saat di college ya aku nyontek iya, tapi pas saat di ini udah nggak. Karena teman-teman Indo udah nggak ada. Jadi kayak mulai kiri kanan juga nggak kenal siapa nih kan. Jadi mau nggak harus belajar sendiri lah. Gitu. Okay. Guru-gurunya strike itu nggak? Yang kayak gini kan lihatnya. Itu Samuel, jangan lihat sebelah ya, kerjain sendiri ya. Nggak gitu sih, nggak yang sampai segitu sih, nggak gitu. Samuel apa yang kamu lihat di belakang, Samuel? Lagian mereka nggak bisa gitu juga dok, karena kelasnya itu kalau di University of Washington ini sampai 300 orang per kelas. Jadi kayak Colosseum gitu loh, satu di bawah, kayak di film-film lah, Colosseum ke atas kan. Jadi yang ngejaga kita itu ada namanya asisten dosennya nih. Itu satu kelas ada sampai 10 orang sampai 15 orang lah, di setiap ininya ada. Cuman ya nggak gimana juga sih, memang kesadaran masing-masing aja sih. Kesadaran masing-masing. Iya. Gila ya. Tapi di situ 40 murid. Kalau sudah pas di university banyak. 200-300. 200-300. Ya. Kalau top uni ya kita ngomongnya. Pinter-pinter ya? Pinter-pinter ya mereka sih? Harusnya sih iya ya, harusnya. Kalau udah masuk situ harusnya iya. Terutama yang kalau kayak di University of Washington ya, kita ngomongnya. Itu kan top 15 dong di dunia. Kayak gimana sih kamu bisa masuk situ? Awalnya masuknya juga susah kan. Dengan yang personal statement itu, nilai harus oke dan lain sebagainya. Setelah masuk pun, udah masuknya susah, keluarnya juga susah nih. Maksudnya untuk lulusnya. Masuknya susah? Masuknya Berarti susah ada portfolio juga yang harus kamu lengkapi supaya bisa masuk ke sana? Benar, susah banget masuknya. Kayak untuk jurusan informatics nih dok, yang jurusanku, itu top 2 di US. Gak bisa sogok gitu? Gak bisa. Terus pas saat belajarnya pun. Agamanya sama gitu? Gak bisa. Gak bisa.
Terus Kenapa kamu pilihnya di situ? di Kenapa nggak milih Harvard atau milih yang lain? Harvard lebih susah lagi. Harvard lebih susah Dan lagi. untuk jurusanku itu udah top 2 kan di US. Ah. Jadi kebetulan juga udah di Seattle, udah malas pindah-pindah kota. Dan itu udah top nomor 1-nya di Seattle tuh, ya udah Seattle aja lah. Oh, oke. Jadi kamu masuk sana terus lampirin YouTube 200.000 followers. Salah satunya. Kalau beli followers gimana? Aduh, nggak tahu sih dok. Mereka kayaknya nggak sampai ngecek juga ini beli apa enggak sih. Memang otak orang Indonesia agak beda ya. Iya, agak beda. Mau curangnya agak beda. Iya. Pikirannya mau curang Iya. aja pokoknya kayak gitu ya. Tapi itu buktikan bahwa orang Indonesia itu kreatif sebenarnya. Bener. Ada satu hal dok, yang ini lucu banget sebenarnya. Di Amerika itu bioskopnya itu nggak dijaga sama orang di depan pintu. Oh. Kan kalau kita kayak mau masuk ambil karcis dirobek silakan. Amerika itu beli karcisnya dan dirobek karcisnya itu pada saat kalau di XX1 itu kayak macam di depan pintu masuknya itulah yang security cek tas jaganya di sana. Jadi begitu kita masuk ke dalam bioskopnya ini itu udah bebas menonton sampai 3 film, 4 film tuh bisa. Dan orang Indonesia itu, wah aku spill sih dong. Itu nggak, kan harga satu tiket itu kan 150.000 sampai 200.000 nih di Amerika. Nggak mau rugi kan? Mereka bilang, wah ini di Indonesia 50.000 doang nih. Kalau mau untung 3 video nih, 3 film. Jadi nonton satu, lanjut gitu. Baru keluar. Baru pulang. Perginya pagi, pulangnya malam. Sama kayak orang Indonesia kalau masuk ke ini ya, MRT ya. Masuk ke sana, puter-puter dulu, nanti keluarnya jalan-jalan dulu ya. Iya. Gitu. Kayak gitu cara mereka untung. Iya, biar untung gitu. Terus Amerika itu boleh refund. Jadi banyak kasus, misalnya Piala Dunia nih. Mereka menonton Piala Dunia kan cuma 1 bulan nih, kurang dari 1 bulan aja 3 minggu. Mereka beli TV gede banget. Nonton lah di TV gede kan. Setelah 3 minggu dibalikin TV-nya. Bisa. Semua bisa di refund kalau di Amerika. Bisa mau beli sepatu, udah ke pesta dulu nih pakai ini udah keren-keren nih. Pulang di refund. Kok bisa? Bisa emang. Tapi kan second. Bisa di refund aja pokoknya. Gila ya. gitu. Sampai orang tuh perusahaan tuh gak rugi ya kayak gitu ya? Nggak, tapi mereka memang benar-benar menghargai kejujuran lah. Jadi dasar orang Indonesia aja gak? Iya. Skincare habis dibalikin. Kan rugi jadinya perusahaannya kan kayak gitu. Tapi kalau kita ngomong perusahaan sebesar Amazon gitu, mereka udah nggak peduli. Bahkan nih pernah aku pesan senar gitar, aku mau pesannya yang nilon yang biasa. Ini aku pesen yang senar gitar listrik. Kan aku yang salah kan. Mau ku refund lah ini gitar listrik. Udahlah nggak usah refund listrik lah. Kita kirimin baru aja lah yang nilon. Saking kayanya perusahaannya udah kayak gitu. Oke. Hah? Gitu. Serius. Ih beda banget ya. Karena mereka mikir gini, ini ngirim ke kita. Ongkos kirim kan mereka yang tanggung lagi nih. Aduh ribet lagi nih ongkos kirim kita yang tanggung. Apa? Udahlah kita kirim baru aja mendingan. Gitu. Tapi mungkin nggak banyak yang mainin kali ya kalau di luar negeri ya. Kayak refund kayak gitu. Tapi yang mainin kayak kita nih. Iya. Yang otaknya licik-licik ya. Iya. Kalau bule-bule kayaknya benar-benar jujur lah. Dia juga mikirin itu kalau misalnya usahaku kayak gimana. Benar. Gitu ya. Kembali lagi semuanya di mindset dan kesadaran diri sendiri. Ya kalau kita kayak gituin kayak gimana sih? Benar. Kayak gitu punya. You berpikir aja deh kalau you pikir itu bermanfaat ya udah jangan kayak gitu dong. Benar. Gitu. Tapi kalau memang menurutmu nggak bermanfaat, tapi kan itu kan refund itu kan di offer kan artinya kan dia memberikan jaminan kan bagi perusahaan kan sebenarnya. Suatu nilai positif sebenarnya. Benar. Kayak misalnya kayak gue nih misalnya, oh lu pakai produk gue nih pasti putih nih kayak gitu punya. Kalau nggak putih jaminan uang kembali. Iya. Gitu kan? Kayak gitu. Iya. Sebenarnya setulus hati gue ngomong. Saking bagusnya produk gue, kalau lu ngerasa nggak ada hasil, balikin nih. Tapi ada nggak yang akhirnya minta? Gak pernah ada. Oh, belum pernah ada. Karena orang-orang yang pasien gue orang-orang pintar. Tapi kan kalau misalnya orang-orang picik kan yang mau belinya, gue beli aja nih. Nanti 3 bulan ada atau nggak ada hasil, gue tetap bilang aja nggak ada hasil. Kan tetap dibalikin nih duit nih, untung nih kayak gitu. Tapi kan sebenarnya nggak boleh dong seperti itu. Jahat banget sih kalau gitu. Iya kan jahat kan. Kalau sudah dari awal kan mau nguntungin kasar ngomongnya kayak gitu kan. Tapi gue yakin nih kalau misalnya kita orang baik harusnya nggak kayak gitu. Betul. Terus apa lagi yang seru di Amerika nih? Washington, gue belum pernah ke Washington. Mau ke situ dong? Kapan-kapan ya? 2026 yuk. Maksudnya jauh banget, gila. Iya, Gue ke New York. Gue ke New York ke apa lagi ya? Keliling-keliling dekat-dekat. Rocky Balboa. Apa? Rocky Balboa. Oh yang Philadelphia. Philadelphia. Gue ke sana. Kemarin ke Boston. Mau ke LA. Jauh banget gila. Harus naik pesawat lagi berapa jam lagi. Gila jauh banget. Bener. Washington di mana sih dari New York? Washington di barat. Di atas. Berapa jauh juga? Jauh lagi ya berarti? Dari New York 6 jam lah naik pesawat. Gila 6 jam lagi. Iya.
Iya. Tapi di situ negara tipping memang. Betul. Apa-apa di tipping semua. Betul. 20%. 20%. Jadi misalnya gunting rambut nih, harganya udah mahal nih, $50 misalnya. Tipnya bisa $20 lagi. Dan kalau nggak dikasih ribut ya orang di sana ya? Mungkin di beberapa daerah iya, kayak New York gitu kan mereka sangat sensitif. Karena kalau kita nggak kasih tip, anggapannya itu kayak, berarti kerja gue jelek nih, servis gue kurang nih, pasti bakal dikejar. Tadi kenapa lu nggak kasih tip? Emangnya gue kurangnya apa gitu? Oh, karena budayanya tipping kayak gitu ya. Oke. Lu kerja juga sambil di situ? Kerja. Jadi pada saat kuliah sempat dua job, aku ambil sebagai part time job. Pada saat lulus dari University of Washington ini, aku juga kerja 2 tahun sempat. Kerja 2 tahun. Ya. Dapat gaji berapa? Spill gaji di sana. 100 juta per bulan. Wah. Iya. Wow. Tapi itu gaji 100 juta di sana kan. Benar. Gue tuh pura-pura wow aja sih. Biaya hidup 40 juta. Pajaknya 30 juta. Jadi tinggal 70 juta sudah habis. Bersihnya yang kita pegang 30 juta. Sampai di sini jadi gede 30 jutanya. Tapi tetap oke. Kalau dibandingin gaji di sini kan dia bersih loh ya. Itu part timer ya? Bukan, itu udah full time. Itu full time? Yang full time. Gimana sambil kuliah kalau full time? Itu udah yang setelah lulus maksudku. Oh setelah lulus kerja. Kalau part time sebelum pas part time kuliah? Per jam 250 per jam. 250 ribu rupiah? Rupiah per jam. Rupiah per jam? Betul. Lu ke satu hari kerja berapa jam? Seminggu kalau part time ya, 20 jam. 20 jam, berarti 5 juta rupiah seminggu. Berarti sebulan kurang lebih 20 juta. Oke, nutup-nutupin lah ya ke makan-makan ya. Ya, kalau itu ya. Makan. Tapi tetap gak bisa nutup pasti biaya hidup. Kuliah gak mungkin bisa dari part time. Kerja lu di mana jadi? Sudah lulus lu kerja dulu di situ? Iya, setelah lulus aku kerjanya di Green Source namanya. Ini adalah perusahaan baju lah. Nah, terus ini ini bakal seru nih kalau kita bahas tentang sistem kerja di US. Ini enaknya udah gaji gede kan pertama. Dan by the way posisiku itu digital marketing. Oke. Di situ. Nah, gajinya udah gede nih 100 juta. Kemudian bonusnya itu 20% dari total gaji per tahun. Jadi dia bayarnya per tahun. Oke. Nah, kemudian mereka ini sangat menghargai yang namanya karyawannya. Jadi di situ nggak ada absen, mau masuk jam berapapun bebas. Yang penting kelar kerjaannya. Kemudian jadi di situ ada fasilitas meja pingpong dan kita boleh main pingpong di situ dan ada lunch dan lain sebagainya. Terus setiap bulan kita bakal dibawa untuk piknik atau misalnya nonton game, misalnya baseball bareng atau apa yang dibayarin semua sama company. Makan di restoran mewah juga sekali sebulan. Dan kemudian dalam setahun itu kita bakal keluar kota. Misalnya waktu itu aku dibayarin ke Hawaii, yang dimana aku boleh pesan pesawat sampai first class, hotel bintang 5. Serius? Hotel bintang 5. Terus dikasih uang jajan 15 juta per orang. Boleh bawa satu teman lagi gratis, dibayarin semuanya lagi. Wow! Terus setelah itu fasilitasnya mereka booking satu restoran mewah banget buat party khusus buat tim kita aja. Dan itu biaya yang dikeluarkan company-ku bisa sampai 4-5 M untuk sekali trip. Karena kita ada sekitar 100 orang tambah plus one-nya lagi jadi 200 orang. 4 M sampai 5 M per tahun dia bakar untuk kesejahteraan ini. Padahal kan kalau aku mikir, ownernya bisa beli Lamborghini aja 5 M, mau beli rumah, kenapa harus di-spend gitu kan? Nah, tapi itu yang membuat kita mau untuk tinggal di company itu yang kayak mengikat kita gitu, kayak ini udah nyaman banget, dibuat senyaman mungkin lah. Margin untungnya gede banget berarti ya? Gede banget. Pernah dalam sehari aku ngecek dari pembukuannya, $4 juta mereka omsetnya. $4 juta berapa ya? 48 M satu hari. Satu hari? Ya, 48 M? Wah itu lebih tinggi dari aku jualan TikTok makan. Akhirnya yang setinggi itu ada di Amerika. Oh itu company gue udah termasuk kecil. Bahkan dokter belum pernah denger Green Source itu apa kan? Apalagi kayak Microsoft, Apple, kita ngomong skala gitu udah aduh. Mereka spill gaji di Google. Nggak tahu sih kalau itu. Kayak tukang yang paling bawahnya aja berapa gitu? Kayaknya 200.000 deh kalau engineer-nya. 200.000 itu berapa? 200.000 itu 3,5 M per tahun lah. 4 M per tahun. Kalau engineer. Per tahun. Jadi 300 juta ya kurang lebih. Itu yang level paling jelek ya, 200-300 juta. Itu yang per bulan? Yang ya 200 jutaan lah per bulan. Itu yang kayak ngoding gitu-gitu. Buat di big tech. 200 juta per bulan. Gitu ya. Makanya kenapa jurusanku IT dok? Karena mikirnya, wah gede nih gajinya kalau IT di US. Gitu. Di US IT itu nomor 1 pekerjaan paling tinggi bayarnya. Tapi setelah lulus pun aku nggak bisa coding, kayak susah banget. Jadi akhirnya pindah ke marketing aja lah, gitu. Oh jadi digital marketing di situ. Lo ngapain jadi upscale dia punya marketingnya? Pokoknya ngurusin, misalnya kalau di Indonesia mau dimasukin ke Shopee atau apa. Nah itu judul-judul produknya aku yang ganti-ganti. Pokoknya begitu di search produknya harus paling pertama muncul. SEO-nya. Gitu-gitu kerjaanku lah. Ads-nya. Bener. Ratings ini yang kayak harus sampai 3 dari 5, 4 dari 5 harus dinaikin. Itu fresh graduate ya?
Iya itu fresh graduate. 100 juta fresh graduate-nya. Ya. Gila. Mungkin karena experience-ku kayak Dok ya. Kayak mereka lihat, YouTube nih, bagus nih pasti marketingnya, terima lagi lah. Jadi YouTube ini sangat membantu intinya lah. YouTube-nya sangat membantu. Iya sangat membantu lah intinya. Padahal beli followers. Aduh, enggak. Sama beli viewers. Dia nggak tahu di Indonesia itu bisa beli ya. Dia nggak tahu. Ya, tapi senyaman itu, seenak itu, cewek-cewek di sana cakep nggak? Wah. Doyan nggak sama lo? Aduh. Fun fact Dok, aku 6 tahun di US, nggak pernah pacaran sekalipun. Masih perjaka? Aduh Dok, ini gak, susah nih dijawab ya. Pokoknya intinya pas aku pulang dari US, baru aku dapat pacarnya di sini lah. Bro, itu bukannya sesuatu hal yang memalukan kalau di US? Bagi bule-bule sih iya. Katanya kan kalau di US kalau misalnya kita itu belum pernah ngelakukan gitu, itu tuh hal yang memalukan banget. 17 tahun, 18 tahun belum ngapa-ngapain, bro. Lu homo ya lu. Iya. Gitu gak sih? Iya. Atau cuma di film-film aja? Iya, bisa dibilang seperti itu. Ada beberapa komunitas yang menganggapnya seperti itu ya. Tapi nggak bisa kita pukul rata bahwa semua orang punya mindset seperti itu. Oke. Tapi memang mayoritas begitulah. Dari mereka SMA sih lebih tepatnya. Dari mereka SMA. Dan free sex itu memang hal yang biasa di situ. Free sex ini maksudnya seks di luar nikah kan? Iya, kayak ketemu dengan misalnya, cewek, cross, date sebentar. One night stand lah ya. One night stand gitu. Hal yang biasa. Terus lu 4 tahun gak dapet siapa-siapa di situ? Enggak. Homo ya lu? waktu itu pacaran lah, LDR. Jadi punya pacar tapi putus. Gitu. Ya terus kenapa gak bisa cari di sana? Emang lu kagak mau cicip gitu dikit gitu? Enggak sih Dok, kayak pernah sama orang Korea. Cuman kayak culture-nya tuh beda banget ternyata sama Indonesia. Jadi kayak aduh nggak bisa nih kayaknya memang cocoknya sama orang Indonesia. Mau makan pakai tangan dia makan pakai sumpit. Enggak gitu. Dari cara berpikir aja. Terus kalau sama cewek, misalnya kita pacaran sama cewek Korea nih Dok, kan cowok Korea ini romantis banget. Ternyata bukan cuma di drakor nih cowok Korea romantis. Di real life-nya juga mereka seromantis itu ternyata. Jadi mereka ekspektasi kita untuk seromantis itu. Nah kita kan orang Indonesia nggak bisa seromantis orang Korea. Jadi kayak mereka ekspektasinya segini, kita segini, akhirnya banyak cekcok lah apalah. Jadi waktu itu udahlah daripada ribet. Terus kalau sama bule memang nggak pernah sama sekali mau juga. Jadi kayak memang Kenapa? Selera lu kagak bule gitu? Nggak tahu ya. Kayak udah tahu ujung-ujungnya pasti nggak mungkin direstuin lah. Jadi kayak ngapain kita buang waktu gitu loh. Oh kenapa nggak direstuin? Orang tua aku lebih pilih yang kayak udahlah yang satu culture aja lah, gampang lah gini. Terus semenjak punya YouTube, memang udah tahu bahwa habis ini pasti balik Indo aku. Udah tahu. Walaupun udah punya gaji 100 juta, udah tahu pasti balik Indo. Kenapa? Karena lebih gede di sini Dok. Income-nya. Kayak aku pernah spill di YouTube-ku buat vlog gitu ya, 7 hari, aku bisa hasilkan 250 juta dari YouTube ini. Dari hari pertama, kedua, ketiga, sampai hari ke-7, ku tunjukin tuh cara pitching ke brand gimana, uangnya masuk berapa. Nah, di US cuma 30 juta doang kan yang tadi bersihnya. Mendingan balik Indonesia. Oke. Nge-YouTube, jual produk sendiri, bikin bisnis sendiri, jauh lebih prospek. Oke. Gue setuju, karena gue juga ada di posisi lo juga, dan gue tahu. Tapi sebagai host gue juga harus bertanya dengan lo. Bagaimanapun juga kan, ngapain lo jauh-jauh sekolah di Amerika kalau ujung-ujungnya kemampuan apa yang lo pakai di Amerika sampai ada di sini? Jawabannya gini Dok, kalau misalnya aku nggak di US, kuliahnya dulu, YouTube-ku nggak akan ada. Karena startnya itu dari Amerika. Jadi banyak banget hal yang dulu ini fun fact ya, yang aku nggak pernah spill juga di mana-mana nih. Dulu pada saat aku SMA, saking aku dimanjanya Dok, aku mau ke sekolah pagi-pagi, itu ada mbak yang gantiin aku kaos kaki. Segila itu. Segitunya. Ini bukan hal yang mau aku proud ya, tapi agak malu juga sih. Pasnya digantengin kayak gitu ya. kayak gitulah. Dan itu maksudnya Samuel, botol minumnya tinggal. Kayak gitu Dok. Nah, kalau misalnya aku nggak ke US, pasti aku mindsetnya juga masih stagnan gitu loh. Gak bisa mikir, gak bisa punya mindset yang seperti sekarang. Ngelihat sisi bisnisnya di Indonesia. Itu bukan salah US-nya, itu bukan bener US-nya. Itu yang salah kamu diperlakukan di situ. Jadi salahnya. Ketika di sana kan kamu harus mandiri kan. Benar. Bagaimanapun juga kan. Benar. Tapi kamu nangis-nangis gak? Nangis awalnya. Nangis ya? Aku masa kangen ya? Bukan kangen. Masa aku misalnya cuci beras ya Dok. Aku kan gak pernah sama saya cuci beras. Aku tanya temanku yang orang Prancis. Ini kalau cuci beras kok airnya keruh terus ya? Bilang, cuci terus bro sampai bening airnya. Aku tuh setengah jam gini kok gak bening-bening ya airnya ini ya. Keruh terus ya. Terus akhirnya aku telepon mamaku bilang, nah itu cuci beras cuma 2 kali 3 kali selesai gitu loh. Kayak astaga. Pokoknya banyak kejadian-kejadian kayak gitu lah. Kangen rumah? Sedih? Nangis? Nangis kayak kangen rumah. Terus kayak benar-benar kayak mau gila aja. Karena kayak harus semuanya sendiri. Bersihin kamar sendiri. Berapa lama itu? Sendiri. 1 minggu pertama? Oh lebih. 1 bulan? 3 bulan, 6 bulan. 3 bulan? 3 bulan sampai 6 bulan. Terus chat kakek gak?
Kayak mau pulang kayak, aku mau tahu pokoknya aku pulang kayak Farel gitu. Enggak sampai. Terus kakek yang ngomong, boleh nak, tapi ganti dulu duit kakek. Enggak lah, enggak segitu sih. Kayak ujung-ujungnya pasti kayak berjuang sendiri. Dan setelah 3 bulan inilah baru aku bikin YouTube untuk pertama kalinya. Nah di situ tuh yang bener-bener gila banget, yang kayak akhirnya aku kan waktu itu sambil ngambil part time job juga, masih kuliah juga, punya YouTube, ngedit semua sendiri, edit semua, bikin konten sendiri semua. Nah itu aku cuma tidur 3 jam sehari dok, waktu itu. Nah di situ baru kayak ternyata cari duit itu sesusah ini ya, mulailah di situ. Oke. Gitu sih. Dan juga belajar mungkin ya ada digital marketing ya, belajar IT juga kan implementasinya langsung ke YouTube juga kan. Bagaimana tahu orang itu senengnya sukanya apa sih nontonnya gitu ya. Secara logiknya. Tapi gue juga masih nggak bisa terima sih. Kan teman-teman gue juga dari dulu tuh banyak yang sekolah ke luar negeri gitu ya. Sekolah luar negeri itu bagus ya. Gue bilang pendidikan luar negeri itu one step ahead lah kita bilang. Ya, tapi tergantung luar negeri mana dulu ya. Kalau di Indonesia itu juga ada yang bagusnya, ada yang jeleknya juga. Di luar negeri kan juga ada yang bagusnya juga, ada yang jeleknya juga. Betul. Tapi untuk yang bagusnya dia one step ahead lah dari kita secara sistem dan lain semua. Tapi ujung-ujungnya ngapain kalau misalnya keluar di luar negeri? Ujung-ujungnya sampai di rumah di Indonesia bantu orang tua. Bener. Kalau dari aku sih, ya itu dari mindset, dari pengalaman, experience, one in a lifetime kan. Kapan lagi kita bisa tinggal di negeri orang sampai selama itu kan. Dan koneksinya dok, itu yang paling nggak bisa dipungkiri udah. Orang yang ke Amerika itu cuma 2 pilihannya. Orang Indonesia yang ke Amerika cuma 2. Antara kaya banget atau enggak pinter banget. Nah, ini yang membangun koneksi-koneksi kita inilah. Jadi aku berteman sama banyak banget temenku yang kaya banget. Nah ini kan yang akhirnya kita bisa bisnis bareng. Bahkan partner bisnisku sekarang pun ini gara-gara kenalnya di Amerika gitu loh. Akhirnya kita bisnis bareng sekarang. Gitu dok. Kata-kata tuh pulang dari situ tuh sukses gitu. Iya. Ya. Terus bikin perkumpulan jadi saling upscaling satu sama lain. Iya, benar. Benar. Gitu. Pasti punya banyak koneksi, entah ini dia pabrik apa. Akhirnya, itu karena emaknya atau karena dianya? Karena orang tuanya. Tapi kan ujung-ujungnya pasti, iya kan dok, kalau orang tuanya kayak mas anaknya miskin, ngomongin dok. Oh ya, kenal yang itu, ibunya Sudarmas nih. Iya. Anaknya Lipo nih. Iya gitu. Akhirnya kita jadi teman, itu sih paling yang dicari. Nggak mungkin kan yang punya itu kan kuliahnya di mana di. Iya. Kayak gitu dok. Itu jangan lupa ya. Akhirnya lu pindah ke sini dan di YouTube dan akhirnya jadi influencer lah ya, public figure lah ya. Sebenarnya jadi YouTuber udah dari US 6 tahun yang lalu tuh dok. Udah startnya di situ. Tapi pas fokusnya ini baru beberapa tahun, 2 tahun berakhir inilah. Dan TikTokku baru buat tahun lalu 2022. Oke. Dan akhirnya lu sekarang apa nih? Main bisnisnya apa? Lu besok ada yang bilang apa nih? Aku nggak apa-apa ya, konten creator aja lah. Konten creator aja. Tapi untuk cari aman deh. Konten creator aja lah. Nggak mau ngomong influencer juga. Belum ada influencer ya soalnya. Konten creator aja lah, orang yang suka bikin konten lah. Orang yang suka bikin konten, oke. Kalau bisnisku ini dok sekarang, aku lagi bikin sebuah university di Indonesia untuk content creator. Jadi sistemku itu bukan kelas online yang kayak kita rekam dulu terus kita jual, orang belajar sendiri. Tapi ini kayak bimbingan one on one. Yang orang bayar selama 3 bulan. Jadi programnya per 3 bulan nih batch-nya. Nanti aku bakal tuntun jadi setiap minggu bakal ketemu sama aku dan akan langsung ngasih tahu nih kayak gimana cara bikin konten yang viral dan sebagainya, dan ada garansi juga di aku. Dalam 3 bulan tuh pasti follower 10.000. Apa nih followers apa nih? Followers salah satu sosial medianya dia lah. Jadi nanti bakal diupload di TikTok, IG dan pun YouTube gitu loh. Bayar berapa 3 bulan? 5 juta rupiah. 5 juta rupiah 3 bulan pasti 10.000. Pasti 10.000 kan. Instagram tuh susah yo. Susah loh Instagram loh. Iya. Tapi bisa lah dengan YouTube juga susah loh. Benar. Jadi gini dok, sebelum aku bikin program ini, aku udah ngetes juga. Jadi aku udah bikin satu channel baru di YouTube, gak ada aku sama sekali, gak ada muka, pokoknya gak ada suaraku, dan bahkan gak dipromosi sama aku sama sekali kan. Upload video pertama dengan konsep teori yang aku tahu nih, cara bikin viral gimana kan. Video pertama langsung nonton 150.000 dok. Belum ada video sebelumnya nih. Terus langsung dapat AdSense, langsung followernya udah 4.000. Video apa itu? Video membahas tentang kekayaan orang pemilik Louis Vuitton. Jadi kayak konglomerat gitu lah. Edukasi aja. Bukan edukasi bangke. Apa ya? Lu ngomong ke masyarakat, lu tahu edukasi. Kalau ngomong sama gue juga tahu algoritma media sosial. Kalau ngomong kayak gitu punya ini kan flexing masalah. Tentang Kalau cowok, kalau kita ngomong kalau misalnya sesuatu yang viral itu gak jauh-jauh. Kalau cowok kita ngomong kaya, duit. Kalau kita ngomong cewek, belahan dada udah. Iya. Kayak gitu lah. Nah, tapi mungkin pengaplikasian duitnya inilah yang nanti bisa di-adjust sama konten masing-masing. Misalnya dia konten make up contohnya ya. Dia bisa bilang kayak gini,
misalnya setiap kali aku salah coret atau apa gitu, ini contoh aja ya. Itu aku kasih 50.000 ke followers. Itu kan unik tuh konsep. Jadi kan kunci bikin video viral gimana orang nonton dari awal sampai habis kan. Nah itu kan gimana kita mix lah. Jadi tetap intinya orang nonton video dia itu memang kena kontennya aja, bukan kena duitnya dulu gitu. Dan ini sudah jalan? Udah jalan. Udah banyak yang ikut? Kemarin kita bikin yang kayak yang mini kelasnya yang buat 3 hari, yang join sekitar 2.000-3.000 orang, tapi kita filter sampai 900 orang yang masuk grup, dan yang kemarin hadir tuh 600 orang. 600 kali 5 gue hitung dulu omset. Nggak, yang ini yang free-nya dulu, jadi kayak dikasih trialnya dulu aja gitu loh. Tapi kelas intensifnya itu baru start nanti 9 Oktober ini, Dok. Oke, dan buka podcast juga? Ada podcast juga aku. Viral pula kemarin gara-gara ini. Tapi baik ya lo ya. Kenapa Dok? Kenapa? Dokter mau main-main ke podcastku? Kapan-kapan ya. Oke. Siap ya Dok ya? Bener ya Dok? Benar. Tapi kalau di podcastku lebih menginspirasi Dok. Jadi nanti. Gue senang. Nah gitu ya. Malah gue senang. Iya. Gue tuh milih-milih banget loh. Gue tuh milih-milih banget. Bukan milih apa ya. Gue tuh milih itu maksudnya itu. Seorang Dr. Richard sekarang ini kan dulu kan dikenalnya edukasi banget nih. Edukator banget nih. Terus kan sekarang kan agak berubah nih. Karena kan entertainmentnya masuk nih. Betul. Kayak bahas tentang istriku bisa jadi berita, bahas tentang rumahku jadi berita, aku punya ikan hiu aja bisa diberitain, kayak gitu ya. Jadi kayak sosok entertainnya tuh keluar di aku nih. Tapi aku lebih seneng kayak pergi itu ke tempat yang bisa ngasih aku ngeluarin manfaatku kayak gitu. Betul. Kayak misalnya salah satu kayak kasih solusi itu aku pergi sampai 2 kali loh. Kayak gitu. Karena menurutku di situ tuh kayak aku bisa berbagi loh untuk kalian semua kayak gitu. Cara bangun bisnis. Iya, dibandingin aku pergi ke media-media gosip yang setiap hari itu setiap minggu ngundangin aku terus. Dan setiap minggu aku nolakin terus. Ya pergi sih sekali-sekali ya, 3 bulan sekali lah kayak gitu ya. Untuk eksis aja kayak gitu ya. Tapi gue lebih seneng yang kayak memang walaupun gue gak peduli viewersnya bagus, jelek, gue gak peduli kayak gitu ya. Tapi yang penting tuh bisa ngasih manfaat gitu. Nah, kalau Dr. Richard mah langsung auto bayang nonton mah di mana aja. Amin. Oke Dok, nanti lah ya. Tapi dokter sibuk banget sih. Jadi nanti kita atur jadwal aja. Di timing dulu lah ya. Jadi kemarin lu bikin yang Magdalena itu pertanyaan gue, kan lu kan nggak salah. Kenapa lu mau take down? Sebenarnya ada salahku juga sih Dok. Kayak video ini nggak aku review lagi ke dia, nggak ada komunikasi lagi gitu lah. Harusnya kan kalau mau bener-bener. Gue yakin tapi kalau dia review pun sekalipun itu kayaknya lewat aja. Iya, tapi lewat itu bukan sesuatu hal yang sensitif, tapi nggak disangka-sangka jadi sensitif. Betul, kalau menurutku ya. Betul. Gak ada yang nyangka sih lebih tepatnya. Gak ada yang nyangka, Gak ada yang nyangka. Karena maksudnya juga bukan seperti itu kan. Iya. Tapi diputar sama ada salah satu orang angkat ke Twitter, diputar sama orang ini. Dan gue yakin, gue juga sebenarnya setuju juga dengan Magdalena juga. Gak ada yang salah juga dengan statement dia itu. Cuma kayak dipelintir gitu ya. Benar. Cuma pertanyaan gue kok lu sampai mau take down, padahal kan itu duit bro. Iya, itu kesepakatan bersama aja lah sama Magdalenanya. Dan ada beberapa podcast juga yang udah viral di aku yang harus aku take down juga. Kenapa? Menimbulkan masalah juga seperti ini. Jadi gak tahu banyak. Banyak banget yang menimbulkan masalah. Apalagi yang gue tau Magdalena doang. Kemarin ada yang sama Emil Mario. Tapi itu bukan masalah dengan netizen, tapi ada masalah internal dengan keluarganya lah. Gitu loh. Dan ini kan maksudnya hal yang kita nggak pernah expect gitu kan. Kita udah review, yang Emil Mario udah di review ya. Setelah Magda gitu kan. Review dan ternyata aman semua gitu kan. Tapi nggak disangka-sangka aja gitu loh. Cuman kalau dari aku nggak ada masalah lah. Kayak aku lebih pentingin friendshipku aja dengan mereka ini. Dibandingkan kayak ya satu video mah nggak inilah. Kalau aku gitu sih Dok. Gitu ya. Oke. Luar biasa banget. Jadi kita langsung pertanyaan inti nih. Seberapa kaya Samuel Chris? Wah, ini tasnya sudah Fendi. Mana nih tasnya tadi nih? Tasnya Fendi. Sepatunya apa nih sepatunya nih? Wah, sepatunya Fendi juga. Jam tangannya. Jam tangannya, gue nggak ngerti jam tangan lagi. Ini apa nih mereknya nih? Panerai. Wah, berapaan tuh? Ini 80. 80 juta, oke. Enggak lah, aku masih jauh. Mobil? Enggak, jadi gini cerita Dok. Biasanya kan gue yang nyokok kayak gitu. Nah, ini gue duluan pokoknya. Mobil aku nggak punya kalau di Jakarta. Yang ada mobil kantor atas nama PT. Itu Hyundai Creta. Oke. Satu aja. Oke. Gitu aja Dok, nggak ada apa-apa. Masih minta dengan orang tua nggak? Nggak. Masih minta dengan kakek nggak? Nggak. Dari umur 19 aku udah nggak minta duit sama sekali. Pertanyaan gue, lu kasih kakek lu nggak?
Enggak juga. dia nggak mau. Tapi kalau traktir makan sesekali, ya udah. Tapi dia selalu ngomong kayak gini, Kungkung cuman mau kamu jadi orang yang sukses aja. Selebihnya mau 1 rupiah pun Kungkung udah nggak minta duitmu. Jadi kayak ya udah. Gitu. Kasih orang tua nggak? Aku beberapa kali ya. Kalau ke orang tua ya. Itu kalimat aman banget ya beberapa kali ya. Beberapa kali. Tapi nggak sering-sering juga. Nggak sering-sering. Kenapa? Padahal lu kan mampu. Ya orang tua gue juga sekarang udah oke. Maksudnya udah oke juga. Jadi ya gitulah. Ya tapi kan nggak ada sisihin kayak gitu. Tetap ada. Beberapa kali. Kayak soalnya kan gini dok, aku baru nyampe Indonesia ini baru berapa ya? Baru 6 bulan dok. Aku kan baru nyampenya bulan 2. Oke. Jadi baru 7 bulan lah di Indonesia. Baru 7 bulan. Baru 7 bulan. Ini punya pacar di Indo? Barusan ya. Barusan dapat. Barusan dapat. Kasih duit jajan nggak? Kebetulan pacarku jadi dari orang yang mampu. Oke. Jadi kayak dia yang nggak mau juga dibiayain dia kasih sama lo. Enggak, dia nggak kasih juga. Cuman ya gitulah. Soalnya sekarang memang targetnya mau cari yang setara aja gitu lah. Wah. Kalau yang dok ini enggak, ini ada alasannya dok, ada alasannya. Yeah. Setara yang aku maksud di sini bukan duit, bukan maksudnya harta dan sebagainya. Setara itu kayak cara pemikiran. Oke. Terus kayak dari saldo, social background. Biar kayak nggak jadi problem nih ke depannya dok. Iya. Iya kan? Paham kan maksudnya dok ya? Iya, paham. Jadi kalau dipelintir nanti bahaya nih, sumpah. Tolong ya tim editor ya yang bener ya. Maksudku setara dalam pemikiran lah, kayak gitu. Tapi sampai S1, ada rencana mau S2? Ada, tapi aku maunya di Harvard. Wow. Jadi apply S2-nya tuh di umur 27-28. Oke, tapi harus tinggal di Indonesia dong berarti. Berarti kesempatannya gimana tuh berarti? Nanti lihat ya dok, kalau udah kayak di Indonesia nggak jadi deh. Tapi kalau misalnya masih ada ini, ya mau. Bisa online tuh katanya. Bisa online ya. Oke, thank you Samuel Kres sudah datang ke sini, luar biasa. Sukses selalu dan mudah-mudahan cerita dari kamu ini bisa kasih inspirasi untuk banyak orang ya. Semoga. Yang mau sekolah di luar negeri, terutama insight di luar negeri itu apa sih kayak gitu punya kan. Thank you, bro. Thank you, bro. Intinya yang jelek-jelek dibuang aja, yang baik-baik diterima ya. Kayak gitu. Takut nih aku di sini.